Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah semua dimanapun antum berada saat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita berjumpa kembali di Masya Allah, di suasana yang saat ini yang insya Allah ini adalah suatu yang sangat-sangat nikmat. Meskipun dalam kondisi yang sedikit agak panas, namun ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang sudah kita kerjakan, itu diterima semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah malam Jumat. Tentu kita mengingatkan kembali, disunnahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga memperbanyak doa. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, jadi kita sudah sampai baru tentang rukun Islam, yaitu masih syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di hadis yang kedua, hadis Jibril. Jadi kita sudah menjelaskan bahwasanya wa anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Allah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa kana an-nas qabla Nuhin ala millatin wahidah. Antashhada annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita bersaksi beliaulah Rasulullah mursilahu ilal khalq, yang diutus ke makhluk, seluruh makhluk. War rasul itu adalah huwa man auhallahu ilaihi bisyara' wa amrihi bitablighi, yaitu rasul itu bermakna yang orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Kemudian apa? Wa amrihi bitablighi, diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini arti dari rasul, membawa syariat yang baru, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa kana nas, sedangkan manusia qabla Nuhin ala millatin wahidah. Manusia itu sebelum di zamannya Nabi Nuh itu mereka di atas agama yang satu. Lam yahtaju ila rasul. Mereka belum butuh kepada rasul. Ya. Summa kasaru waqtalafu. Karena jumlahnya manusia semakin banyak, kemudian apa? Waqtalafu, tentu semakin banyak akan semakin banyak perbedaan. Karena satu kepala dengan kepala yang lain aja sudah beda isinya. Ya, tujuannya sudah beda antara kepala satu dengan satu kepala yang lain. Antara satu keluarga sudah bisa berbeda, apalagi berbeda rumah, apalagi berbeda gang, apalagi berbeda banjar, RT, RW, berbeda kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Ya, apalagi berbeda bangsa. Sudah berbeda-beda. Ya. Fakanat hajatuhum ila rasul, maka di saat seperti itulah mereka butuh seorang rasul, butuh kembali untuk disatukan kembali. Karena apa? Sudah berbeda. Muncul yang namanya kemusyrikan, fa arsalallahu ta'ala rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim atau mengutus seorang rasul. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah, sesungguhnya manusia itu sebenarnya apa? Umat yang satu. Fa ba'asallahu an-nabiyyin, maka Allah kirim, ya, Allah kirim nabi mubasysyirina wa mundhirin, yang mana tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan kepada mereka pula kitab dengan cara yang hak. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk apa?
agar manusia berhukum pada sesuatu yang berbeda di kalangan mereka. Ya, farrusul innama bu'isat hina ikhtalafan nas. Maka rasul itu diutus ketika apa? Ketika terjadi ya perselisihan, terjadi pertikaian di kalangan manusia. Untuk apa? Liyahkumu bainahum bil haqq. Untuk apa? Untuk agar mereka berhukum, ya, para rasul ini berhukum di kalangan manusia, dan untuk apa? Menegakkan kebenaran. Ya, walihada kana awwalur rusul Nuha. Maka rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun, ya. Sedangkan wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terakhir adalah Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu rasul itu adalah Nabi Nuh, kemudian rasul terakhir itu adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang sebelum zaman Nabi Nuh tentu ada nabi, tapi mereka bukan seorang rasul. Kalau ditanya siapa rasul pertama, maka akidahnya kita adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kalau ditanya nabi pertama, iya Nabi Adam. Kalau ditanya nabi, ingat berbeda antara nabi dengan rasul. Ya. Kemudian fala budda minal iman, maka kita wajib harus beriman bi anna Muhammadan Rasulullah. Kita beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wala budda an nu'mina bi annahu khataman nabiyyin. Dan kita bahwasanya harus an nu'mina bi annahu khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Ya. Beliau adalah penutup para nabi alaihi wassalam. Wa mimma sabaqa, sebagaimana yang sudah lalu, yu'lamu khata'ul mu'arrikhin. Diketahui di sini tentang kesalahan para ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya inna hunaka rasulan au aksar min qabla Nuh. Mereka sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya ada rasul, bahkan banyak rasul itu sebanyak rasul itu sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Falaisa qabla Nuh, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan falaisa qabla Nuh alaihi salam rasulun. Sesungguhnya tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam, bidalil, dengan dalil apa? Ini dia dalilnya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan inna auhayna kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 26, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, dan kami utus Nuh dan Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan pada keturunan mereka apa? An-nubuwah wal kitab, kenabian dan kitab-kitab. Fi dzurriyyatihim khassah, maka dalam dzurriyyatihi yaitu bahwasanya dzurriyyah di sini yaitu pada keturunan lebih khususnya. Wa minas sunnah, dan kita lihat dalam hadis, dalam sunnah, ma jaa fi hadis syafa'ah, hadis tentang syafaat. Sangat jelas, annan nasa, ketika manusia saat itu ya'tuna ila Nuh, mereka datang. Hadis syafaat ini kan semua mengharapkan adanya syafaat kelak di hari nanti, pada saat di hari kiamat nanti. Ketika saat itu tidak ada naungan, ya, mereka berusaha ya mencari syafaat. Ya, mereka jadi manusia saat itu datang kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia datang ke Nabi Nuh, mereka fayaquluna lahu,
ya, maka orang-orang itu mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin, kamu ini adalah rasul pertama, arsalahullahu ila ahlil ardi, yang diputus oleh Allah ke bumi ini. Ini sangat jelas hadisnya, awwal rasul. Dikatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama, sehingga fa'aqidatuna, maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita, anna awwalar rusul, sesungguhnya rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Ya, jadi sebelum yang kita hafalkan Adam, Idris, Nuh. Ya, Adam, Idris, Nuh. Kenapa? Ada lagi nabi-nabi sebelumnya, bahkan dalam sejarah dikatakan Syit, ya, anaknya Nabi Adam juga ada yang menjadi nabi. Cuman kan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi yang di dalam Al-Qur'an yang disebutkan 25 tadi. Ya. Maka di sini wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka rasul atau utusan yang paling terakhir itu adalah Muhammadun. Ya, famanidda'a an-nubuwah, barang siapa yang mengaku-ngaku mendapatkan risalah kenabian ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad, fa hukmuhu annahu kafir. Hukumnya sesungguhnya dia adalah kafir. Ya, siapa yang mengaku mendapatkan kenabian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia kafir. Ya, kenapa? Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah, tidak lain beliau adalah, walakin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, penutup, khotam. Ya, makanya orang yang sudah baca Al-Qur'an seluruhnya dinamakan hataman, hatam. Sudah sempurna. Maka khotam itu adalah penutup para nabi, tidak usah lagi dibantah dengan logika-logika yang nanti akan menyesatkan diri sendiri. Tidak ada lagi nabi. Ya, ingat bahwasannya Al-Ahzab ayat 40, Allah sudah tegaskan beliau adalah penutup para nabi. Jangan ada lagi yang mengaku sebagai nabi. Siapa yang mengaku sebagai nabi, maka dia kafir. Maka walam yaqul subhanahu, Allah Subhanahu wa tidak mengatakan wa khatamar rusul, penutup para rasul. Allah tidak mengatakan begitu. Ma'annahu qala, beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Ya, bil awal. Di annahu idza kana khataman nubuwah fa huwa khatamar rasul. Ingat, jika bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, maka lebih utama beliau adalah penutup para rasul. Nih, idla risalata illa ba'da nubuwah, bahwasanya tidak ada risalah itu kecuali setelah kenabian. Fa idza intafat an-nubuwah, maka sesungguhnya apabila kenabian itu sudah tidak ada, min ba'dihi, ya, setelah beliau, farisalah min babi aula, tentu dalam risalah, ya, dalam kerasulan itu lebih utama. Kenapa? Ingat, setiap rasul itu pasti nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Makanya yang kita hafal 25 Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu kan 25 nama-nama nabi. Nama-nama nabi dan rasul. Di antara 25 itu ada yang Allah angkat menjadi seorang rasul. Siapa? 5. Siapa saja? Ingat, Nuh. Kemudian Ibrahim. Siapa lagi? Musa. Siapa lagi? Isa. Siapa lagi? Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rasul. Ya, jadi tidak semua para nabi, tidak semua para nabi itu rasul, tapi semua para rasul itu adalah nabi. Allahu alam.
Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah taltazimu umuran minha. Maka syahadat kepada Nabi Muhammad, ya, syahadat persaksian Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, maka ini ada konsekuensi yang harus ditaati, yang harus diterapkan ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbaro, yaitu membenarkan segala apa yang dikabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la yakunu 'indal insan, yang mana tidak boleh di kalangan manusia taraddud, terjadi keraguan. Ya, terjadi keraguan, tidak boleh terjadi keraguan fima akhbarahu bi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi asyaddu mimma nataqa. Bahkan apa? Hendaknya yang di dalam hati itu lebih menancap daripada apa yang diucapkan. Jadi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kan pengucapan. Yang lebih menancap lagi di hati, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu nanti tentang Allah, baik itu tentang perkara beliau sendiri, baik itu perkara hal yang gaib, hal yang terjadi di masa lampau, hal yang terjadi yang akan datang. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bal yakunu fi qalbihi asyaddu mimma nataq. Kama qala azza wa jalla fil Qur'an, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zariyat ayat 23, innahu lahaqq, sesungguhnya ya itu adalah sebuah kebenaran, lahaqq mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan. Artinya apa? Lebih mendalam di dalam hati daripada apa yang diucapkan. Ya, fal insan, maka manusia la yasyukku fima yantiq bihi. Jadi jangan sampai dia ragu terhadap apa yang dia ucapkan tentang syahadat ini. Ya, tidak usah ragu, betul apa enggak ya? Jadi mengucapkan syahadat tapi ragu dalam hatinya, betul apa enggak ya? Muhammad itu. Ini berarti sehingga bagaimana? Harus dalam hatinya meyakini seyakin-yakinnya apa yang dia ucapkan. Kadzalika ma yantiqu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nasyukku fihi. Kita tidak boleh ragu terhadap apa yang beliau kabarkan kepada kita. Ya, wa na'lamu annahul haqq, dan kita ketahui bahwasanya sesungguhnya beliau di atas kebenaran, annahul haq, beliau ya, annahul haq, sesungguhnya itu adalah kebenaran, hak. Lakin bainana wa bainahu mafawaz wa huwa sanad. Tetapi memang antara kita dengan Rasul itu ada terpisah, artinya ada jarak. Ya, wa huwa sanad, sehingga ini semua dibangun di atas sanad. Sanad itu kan bersambung. Ya, kita mendapatkan kabar hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan melalui sanad. Kenapa kita tidak ketemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bersanad, rawinya, riwayatnya jelas. Lianna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa amamuna. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak di depan kita. Ya, lakin idza sabatal hadis, tetapi jika sudah ditetapkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib alaina tasdiqahu, wajib kita mempercayainya. Wajib kita tasdik, membenarkannya. Ya, sawaun alimna wajhahu, baik ya kita mengetahui tentang wajahnya, aulam na'lamu,
atau kita tidak mengetahui wajahnya. Kenapa? Kita mendapatkan kabar dari riwayat-riwayat yang ada antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjarak sangat jauh. Ya, 1400. Sekarang aja 1442 Hijriah. Ya, ini jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Berapa abad berarti ini? 15 abad. Sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sinilah dikatakan bahwasanya kita wajib membenarkan ketika memang kabar itu sahih. Ya, ahyanan ta'ti ahadits, kadang-kadang kita kedatangan hadis-hadis na'riful makna. Kita mengetahui secara makna saja, lakin la na'rifu wajhaha. Kita tidak tahu wajahnya seperti apa. Ya, fal wajib alaina tasdiq. Kita hanya wajib untuk mempercayainya. Kan ada hadis-hadis seperti sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang pribadi beliau. Ya, oh beliau seperti ini. Oh akhlak beliau seperti ini. Kita apa? Bahwasanya mengetahui secara makna, oh maknanya begini. Mengenai masalah wajah seperti apa, kita katakan Allahu a'lam. Ya, ini yang pertama. Bahwasanya konsekuensi dari syahadat Rasul, persaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasdiq, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, imtisalu amrih, melaksanakan apa yang menjadi perintah sallallahu alaihi wasallam. Wala nataraddud fihi. Jangan kita menolak, ragu, ya. Jangan kita merasa ragu maupun apalagi menolak. Ya, taraddud itu artinya menolak, mardud. Ya, liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah berhak bagi tidak pantas bagi seorang mukmin maupun orang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memutuskan amron sesuatu, an yakuna lahumul khiyarah, mereka pilih-pilih min amrihim, dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memilih-milih. Walihada aqul, maka dari itu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, walihada aqul, maka dari itu aku mengatakan, minal khata', yaitu suatu kesalahan, anna ba'dhum, sebagian mereka, idza ja'ahul amr, ketika datang suatu perkara, minallah wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, bada ayatasa'alu, mulai bertanya-tanya. Fayaqul, apakah ini wajib, halil amri lil wujub awil istihbab, apakah ini perkara wajib atau perkara istihbab. Tar dulu. Maksudnya beliau di sini apa? Ya, boleh kritis. Kita kritis tentang bagaimana sanad hadisnya. Ya, bagaimana tentang kesohihan hadisnya, kritis silakan. Tapi kadang-kadang kita pilih-pilih, ini yang dimaksud oleh beliau nih, mohon maaf, yang enak menurut kita jalankan, enggak enak enggak usah. Enggak seperti itu. Ya, karena manusia saat ini seperti itu, pilih-pilih. Ya. Ketika masalah kayak waris. Oh, kalau enggak enak, masa perempuan sama dapatnya sama masa perempuan itu lebih lebih kecil dapatnya. Sama laki-laki lebih banyak. Enggak cocok ini, enggak sesuai dengan hukum kita. Ini yang ditakutkan. Jadi sudah didatangkan dari sini, enggak ini mulai dipertanyakan. Ya. Kama yaqulu katsiru minan nasi al-yaum, sebagaimana yang banyak diucapkan oleh manusia saat ini. Orang-orang saat ini seperti itu. Ya. Mohon maaf istilahnya, mereka memilih-milih. Enak dia dilaksanakan, enggak enak ditinggalkan. Seperti itu. Tidak boleh milih-milih. Ya. Wa hadha su'al yajibu tarahu wa an la yuridu. Tidak boleh didatangkan seperti ini, soal-soal seperti ini, ya. Li'anna sahabah radhiyallahu anhum, kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum,
idza amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakunu yaqulun, mereka tidak mengatakan apa? Ya Rasulullah. Mereka tidak bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, halil amru lil wujub awil amri lil istihbab aw ghairi dzalik. Ya Rasulullah, ini perintah ini apakah wajib, apakah termasuk sunnah atau selainnya? Ketika Rasul perintahkan lakukan ini, mereka tidak bertanya. Tidak bertanya, ini wajib apa enggak nih? Apa sunnah apa enggak ini? Tidak terlalu banyak mempertanyakannya. Ya, balkanu justru apa? Kanu yatamassaluna. Justru mereka apa? Mereka betul-betul berintisal, mengikuti, melakukan. Wa yusaddiquna biduni an yas'alu. Mereka justru apa? Membenarkan dan mengikuti tanpa bertanya lagi. Kenapa? Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau kita lihat dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, yaitu siapa namanya? Abdullah bin Umar. Ya, beliau perhatikan jejaknya Rasul SAW ketika berjalan. Ya, diperhatikan sekali, ya, secara baik, secara seksama di mana langkahnya Rasul, di mana Rasul meletakkan kaki kanannya, kaki kirinya, melangkahnya kemana. Sehingga beliau berusaha mengikuti jalannya Rasul SAW. Padahal tidak ada perintah untuk tapi beliau saking ya, saking cintanya kepada Nabi SAW, jalannya pun sampai bekas langkahnya itu diikuti. Yang mana tanah diinjak, itu yang diinjak. Sampai seperti itu. Ya, dan mereka tidak bertanya-tanya. Ini perintahnya wajib atau sunnah atau bagaimana? Naqulu, maka kita katakan la tas'al, jangan terlalu banyak bertanya. Wa alaika bil imtisal, kamu ini hanya kewajibannya untuk melaksanakan. Ya. Anta tashhadu, ya, waktu itu kan memang di zaman Rasul kan langsung Rasul yang merintahkan. Ya, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Enak kalau orang kayak semacam bos memerintahkan begini, ya langsung, oh iya. Tapi ketika ada orang lain, ya wajar, artinya hal yang wajar kita bertanya. Ini betul enggak bos yang nyuruh nih? Kan gitu. Ini kritis seperti ini tidak apa-apa. Cuman yang beliau takutkan di sini adalah orang memilih-milih seenak-enaknya. Yang mana dia enak itu dilaksanakan, enggak enak enggak usah dilaksanakan. Ya. Begitu. Wa fi halatin, memang dalam suatu keadaan beliau sendiri mengatakan, ya, wa fi halatin ma, dalam suatu keadaan idza waqa'al insan fi mas'alatin wa khalafal amr, ketika manusia, ya, berada pada suatu masalah, kemudian apa? Mengingkari, khalafal amr, kemudian apa? Menyelisihi perintah yang ada, fahuna lahul haqq an yas'alu, ya, maka hendaklah dia di sini bertanya, hal huwa lil wujub aw li ghairil wujub, apakah ini wajib atau bukan wajib, li'annahu idza kana lil wujub wajib ali an yatuba minhu li'annahu khalafa. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia boleh bertanya, ini kira-kira benar enggak yang saya lakukan? Tujuannya apa? Kalau ini dikatakan wajib dia untuk wa idza khala. Kenapa? Karena dia menyelisih kan. Kalau ini dikatakan wajib, kemudian dia menyelisih, dia bertanya kepada ulama, oh salah ini. Sehingga dia bisa bertaubat. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Wa idza kana ghairul wajib fa amruhu sahlun. Tetapi kalau seandainya ternyata perkara itu bukan wajib, ya sudah selesai. Sahl, sangat-sangat mudah, tidak dipersulit. Ya. Jadi ini, ya, bahwasanya yang kedua adalah imtisalu amrihi, berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya, tanpa tanya. Tetapi silahkan untuk zaman kita saat ini, silahkan bertanya tentang masalah ini sahih nah hadisnya. Karena apalagi saat ini di medsos, Masya Allah, sangat luar biasa gencarnya. Berita saat ini sangat-sangat gampang tersebar. Ya, yang sahih gampang, cepat juga tersebar. Tapi yang tidak sahih, yang mungkar, yang dhaif, apalagi yang palsu, banyak bersebaran. Sangat-sangat banyak.
Ya, sangat-sangat banyak. Apalagi terlebih manusia saat ini. Ya, berlebihan. Kenapa? Karena tidak didasari keilmuan, ya sudah, asal rame ya udah lakukan aja, karena semua melakukan ikut aja. Kayak kemarin masalah Rebo Wekasan. Rebo terakhir di bulan Safar, ya. Mereka ada yang melakukan sholat, ada yang melakukan mandi-mandi di pinggir pantai atau mandi di sungai dan sebagainya dengan keyakinan ini Rebo Wekasan. Ya, mereka datangkan sebuah semacam ya bahasa Arab begitu dengan artinya siapa yang melakukan ini di hari-hari sekian dan sebagainya di Rebo Wekasan ini akan mendapatkan ini, akan dijauhkan dari bala dan sebagainya. Orang kita kebiasaan tidak meriksa. Nggak meriksa apanya, ini bener ndak berita ini asli apa tidak. Tapi coba giliran yang masalah umum, mereka bertanya ini hoax apa tidak. Giliran umum, ya mereka bertanya ini hoax apa enggak. Kan ada zaman hoax sekarang gitu ya. Orang mengatakan banyak yang tersebar hari ini adalah hoax. Tapi giliran hadis mereka enggak bertanya. Asal pokoknya ini bagus, ini nyuruh kita sholat ini. Memang tujuan dari hadis maudhu, ya, dibuatnya hadis palsu dengan tujuan apa? Agar orang bisa semangat melakukan ibadah. Bagus tujuannya. Tapi caranya lah yang salah. Akhirnya apa? Karena hadis palsu mulai menunjukkan ibadah-ibadah yang baru. Cuman kita namanya ya manusia, kalau sudah baik, ini baik, tidak mengganggu orang dan sebagainya. Mereka tidak berpikir apakah ini Allah perintahkan, apakah ini Rasul perintahkan, apakah ini dilarang dalam syariat. Mereka tidak berpikir. Intinya ini baik, ini bahaya. Ya, jadi istilahnya Allahu alam. Jadi kita tidaklah, artinya ketika ada sebuah perintah kita tidak memilah-milih. Kalau sudah sahih kita berusaha melaksanakannya semampu kita. Ya. Jangan lagi milih-milih. Sekarang hadis ada sahih, ada palsu. Ya tentu yang palsu ditinggalkan, laksanakan yang sahih. Ya berbeda nanti, ini sama-sama benar. Ini sahih, silakan yang mana mau disahih. Ini pilihan, ini boleh. Ini boleh dilaksanakan. Jadi karena ada pilihan. Tapi ketika memang tidak ada pilihan, ya sudah laksanakan apa yang memang diperintahkan. Nah ini ya. Jadi itu yang kedua, yaitu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menolaknya. Baru yang ketiga, an yatajannaba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud, tanpa menolak juga. Kalau emang sudah dilarang sama Rasul ya sudah ya sudah, jangan ditolak lagi. La yaqul, jangan lagi mengatakan hadza laisa fil Quran. Ini tidak ada di Al-Qur'an. Fayuhlak, hancur dia kalau begitu. Ya, pelarangan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang dinamakan dengan istilah sekarang namanya golongan Qur'aniyin. Qur'aniyun itu adalah golongan orang yang tidak percaya dengan hadis. Dia hanya Al-Quran, kayaknya baik kan, kelihatannya baik. Kalau secara logika mereka mengatakan, iya Al-Quran itu kan mutawatir, derajatnya mutawatir, artinya pasti kebenarannya. Tapi kalau hadis kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu dan semacamnya. Banyak derajatnya kan. Akhirnya semuanya ditolak. Enggak, berarti ini bahaya menerima agama. Ini kan sudah syubhat. Ini syubhat namanya. Ya, jadi itu ya nanti insyaallah, ini kebetulan karena sudah azan Isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.